Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menguraikan mengenai materi respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini adalah materi yang terdapat di mapel sejarah peminatan kelas 12. Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemerdekaan yang diperoleh Indonesia itu harus diiringi oleh beberapa syarat agar kemerdekaan ini diakui dan sah di mata dunia internasional. Maka Indonesia membutuhkan yang namanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain untuk memenuhi syarat de jure. Karena untuk syarat de facto Indonesia sudah memenuhi itu. Ada wilayah, ada pemerintahan, ada presidennya, itu sudah. Nah, tinggal de jure-nya. De jure itu adalah pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Nah, upaya ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kemerdekaan ini sah di mata hukum internasional. Apa sih yang dilakukan? Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk Kementerian Luar Negeri. Pembentukan ini nanti akan disahkan di sidang PPKI, di mana nanti pembentukan Kementerian Luar Negeri ini akan dipimpin oleh Syahrir, yang punya misi utama adalah menjalankan hubungan diplomatik dan misi-misi diplomasi kepada negara-negara lain yang kemungkinan besar akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, misi-misi yang dijalankan oleh tim dari Kementerian Luar Negeri ini nanti akan berusaha memprioritaskan negara-negara yang memiliki kecenderungan besar atau kemungkinan besar untuk dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena ini hal yang cukup sulit terkait bahwa Indonesia merdeka itu pasca Perang Dunia II berakhir, kemudian Indonesia statusnya itu adalah bekas wilayah jajahan Jepang, kemudian Belanda sebagai salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu yang notabene adalah pemenang Perang Dunia Kedua, itu merupakan pemilik tanda kutip Indonesia sebelum dikuasai oleh Jepang. Maka ketika Indonesia merdeka, tantangan terbesarnya adalah itu, bahwa negara-negara lain, terutama Eropa dan negara-negara sekutu, pasti akan mendukung Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Itu tantangannya. Makanya nanti ada beberapa upaya diplomasi yang berusaha kita jalankan itu membidik negara-negara yang memiliki kedekatan-kedekatan tertentu. Yang pertama adalah Mesir. Kenapa sih Mesir? Karena posisi Mesir ini sebagai basis dan pengendali Liga Arab. Ketika misi diplomatik ini mengarah atau tertuju kepada Mesir, kita ingin seperti bahasa Indonesia begitu, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui begitu. Maka ketika kita menjalankan misi diplomasi ke Mesir, diharapkan posisi Mesir sebagai ketua Liga Arab ini nanti akan mendorong negara-negara lain yang tergabung di Liga Arab untuk ikut dalam dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kenapa Mesir? Itu karena memang latar belakang agama. Sama-sama mayoritas beragama Islam. Nah, kedekatan agama ini juga diakui oleh pihak Mesir. Salah satunya adalah dukungan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun di bawah pimpinan Hasan al-Banna yang secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Indonesia karena memang latar belakangnya adalah kesamaan agama, yaitu Islam. Selanjutnya adalah pengiriman misi diplomatik yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Ini sebenarnya untuk memperkuat dukungan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Karena Al-Ikhwan Al-Muslimun ini kan sebuah organisasi di Mesir, besar pada saat itu. Tapi kita ingin yang resmi begitu. Nah, makanya pengiriman misi diplomatik di bawah pimpinan Haji Agus Salim ini berusaha ingin mencari celah agar pengakuan ini sah, dalam arti bahwa kita mendapatkan pengakuan dari pemerintahan Mesir secara resmi. Nah, misi diplomatik ini berhasil karena akhirnya Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada Maret tahun 1947. Kemudian dampak dan pengaruhnya apa sih? Jelas ini berpengaruh ya, karena posisi Mesir sebagai ketua Liga Arab juga nanti akan berimbas kepada ketakutan
atau kekhawatiran dari pihak Belanda bahwa banyak negara-negara Arab yang akhirnya mendukung Indonesia. Nah, ini nantinya Belanda akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah langsung menemui Menteri Luar Negeri Mesir untuk mempertanyakan kenapa sih Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi lagi-lagi ini kita patut berikan apresiasi begitu bahwa Mesir dengan eh, apa ya legitimasi dengan kekuatan yang dia miliki, dia akhirnya lebih memilih untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dibandingkan memenuhi permintaan Belanda agar tidak mengakui kemerdekaan kita. Nah, dampaknya apa sih? Karena Mesir sebagai ketua Liga Arab, ini nanti dia akan menganjurkan negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dan ini berhasil, buktinya Arab Saudi mengakui kita di bulan November tahun 45, November 47 diikuti oleh Suriah, Irak, dan juga Qatar. Nah, karena Mesir sudah mengakui kemerdekaan kita, nanti ini dibuktikan secara nyata dengan bantuan obat-obatan yang dikirim oleh Mesir di tahun 48. Bahkan Mesir dan Liga Arab juga mengecam agresi militer Belanda di Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan oleh India. Kalau Mesir itu ada kedekatan secara agama, kalau dengan India ada kedekatan secara historis. Kita harus flashback sejarah ya. Dari abad 1 Masehi aja hubungan kita dengan India sudah dekat. Buktinya ada pemukiman India di pantai utara Sumatera begitu ya. Belum lagi pengaruh Hindu Buddha yang begitu kuat di kita dan hubungan historis ini yang kemudian mendorong India akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Eee, karena kedekatan historis sebenarnya kita berusaha untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada India di bulan Agustus tahun 46. Pada saat itu India dilanda yang namanya kelaparan karena kekeringan panjang, sehingga kita mengirimkan bantuan beras begitu. Dan India nanti akan mengirimkan balik begitu ya, bantuan seperti bahan pakaian, obat-obatan, dan alat pertanian yang pada saat itu Indonesia sangat membutuhkannya karena jarang banget ada di Indonesia. India juga nantinya akan mendukung Indonesia dalam perjuangan diplomasi melawan Belanda. Nah, itu dua negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua negara ini nanti yang akan melengkapi faktor de jure kita sebagai negara yang merdeka agar sah di mata dunia internasional. Sampai di sini pemaparan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.